Di suatu desa di pinggiran kota Sumedang, hiduplah seorang anak petani bernama Mira. Ia hidup dengan rajin dan penuh semangat. Meskipun hidup kekurangan, namun ia tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-citanya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hey, Apaan sih, Bay? Ngagetin orang aja. liatin apa sih? Kok ngelamun terus? Enggak kok, cuma buka-buka buku. Kamu bisa kok, Mir. Apaan sih? Enggak kok. Hari pun berganti, kini Mira sudah siap di depan pintu kamarnya, sambil menggendong tas hitam kesayangannya siap untuk berangkat ke sekolah. Di perjalanan, ia bertemu dengan Bayu, sahabatnya. Mir, kamu ikut daftar kan buat dapat beasiswa ke Singapura itu? Tapi aku takut nggak dapetin beasiswa itu. Secara kan masih ada Salsa, cucu kepala sekolah. Pasti dia minta buat dapetin beasiswa itu. Kamu kan lebih pintar, aku yakin kamu bisa lolos. Ya ampun, udah telat nih. Ayo, Bay, lari. Akhirnya, Mira dan Bayu sampai di ruangan kelas mereka. Beruntungnya, mereka tidak terlambat sampai ke kelas. Untung gak telat ya. Telat sih enggak, tapi kamu mau nabrak Mang Ujang dan gerobak baksonya. Mira pun hanya cengengesan dibuatnya. Tak lama, datanglah Salsa yang mulai mengusik Mira. Wah, baru datang ya Tuan Putri. Gak usah sekolah aja sekalian. Urusin tuh sawahnya. Udah cocok kok penampilan kamu jadi tukang cangkul. Baju kusut keringetan kayak gini. Salsa, apa-apaan kamu? Udahlah, Bay, gak usah diladenin orang kayak dia mah. Biarin aja. Kamu kok belain dia sih? Dia tuh cuma anak orang miskin. Apa hebatnya coba? Salsa yang kecewa pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama, kelas pun dimulai. Dan siswa mulai belajar dengan hikmat. Tak terkecuali Salsa, yang masih kesal atas perilaku Bayu tadi. Karena sebenarnya, ia sudah lama menyukai Bayu. Ting tong teng, bel tanda istirahat pun telah berbunyi. Siswa dan siswi dengan gesit berlarian menuju kantin sekolah untuk menenangkan naga-naga yang bersarang di perut mereka, tak terkecuali Mira. Kantin yuk. Ayo. Sesampainya di kantin, Mira dan Bayu memilih duduk di pojokan demi menghindari kerumunan manusia yang kelaparan. Kamu ikutan kan buat dapetin beasiswa ke Singapura itu? Ikut sih, tapi aku nggak yakin. Secara kan Salsa cucu kepala sekolah. Bisa aja dia minta ke kakeknya buat dapetin beasiswa itu. Dia kan cucu kesayangannya. 3 bulan telah berlalu. Kini, Mira dan teman-temannya akan segera diwisuda. Begitupun juga Salsa, yang memang sangat bersemangat menantikan acara wisuda ini. Karena akan ada pesta yang diadakan di sekolah begitu acara wisudanya selesai. Hai princess, mau ke sawah? Apa mau ke pesta? Bajunya jelek amat. Dasar orang miskin. Wah, sendirinya mau ke wisudaan apa mau pengantenan? Bedaknya sampai 5 cm gitu. Sampai nggak kelihatan mana tembok, mana muka, tebal amat. Ngajak ribut nih orang. Awas aja loh. Salsa yang merasa kesal pun pergi meninggalkan Mira sendirian. Tak lama, Bayu pun datang menghampiri Mira dengan setelan jasnya yang terlihat gagah di mata Mira, hingga membuatnya terus menatap Bayu tanpa sadar dari kejauhan.
Woi, liatin apa sih sampai segitunya? Bayu, nggak liatin apa-apa kok. By the way, kamu cantik banget pakai kebaya gini. Apaan sih, gembal. Mira yang tersipu mendengar perkataan Bayu tadi pun hanya pergi meninggalkan Bayu sendirian. Ia lalu pergi ke belakang gedung tempat wisuda berlangsung. Di sana, tak sengaja ia mendengar percakapan seorang guru, yang dimana ternyata pengumuman hasil beasiswa tempo lalu akan diumumkan setelah acara wisuda selesai. Dan betapa terkejutnya ia bahwasannya salah yang berhasil menerima beasiswa tersebut, dikarenakan guru tersebut mendapat perintah langsung dari kepala sekolah, yang dimana merupakan kakek Salsa, bahwasanya salah yang harus pergi mendapatkan beasiswa ke Singapura tersebut. Mira yang merasa tidak adil pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, ia menemui Salsa yang tengah berada di ballroom sekolah. Salsa, kenapa kamu manipulasi hasil objektif dari seleksi penerimaan beasiswa ke Singapura? Mentang-mentang kamu cucu kepala sekolah, jadi kamu seenaknya kayak gini. Dari awal juga udah tahu kali, kamu tuh gak bakalan lolos. Ngapain coba susah-susah pakai daftar segala? Nyusahin banget tau nggak? Apa? Mira yang kesal mendengar ucapan Salsa pun tanpa pikir panjang langsung menjambak rambut Salsa, hingga terjadilah perkelahian. Bayu yang melihat kejadian tersebut pun kemudian berlari melerai mereka berdua. Kalian berdua hentikan. Ingat, ini masih di tengah-tengah acara wisuda. Seketika, Mira dan Salsa pun melepaskan kedua tangan mereka. Dan bergegas, Bayu membawa Mira keluar untuk menenangkan dirinya. Salsa yang melihat kejadian itu pun merasa kesal karena melihat Mira yang digandeng oleh Bayu menuju keluar sekolah. Awas aja Mira, aku gak akan biarin kamu dapetin beasiswa itu, sama sekali. Bayu yang melihat Mira dengan tampilan acak-acakan sambil menangis itu pun merasa iba dan berusaha menenangkan Mira. Sudah, Mir, tenangkan diri kamu. Aku udah bersusah payah buat bisa dapetin beasiswa itu, supaya aku bisa lanjut kuliah tanpa membebani orang tua aku. Tapi semuanya rusak hanya karena orang kayak Salsa yang sewenang-wenang nyalahin kekuasaannya kayak gini. Bayu yang tak bisa berbuat banyak pun hanya bisa menenangkan Mira sambil terus menemani di sisinya. Hingga tak lama, acara wisuda pun telah selesai. Dan kini tinggal menunggu hasil dari penerima beasiswa ke Singapura tersebut. Dan betapa terkejutnya Mira, bahwasanya Salsa dan dirinya lah yang berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura tersebut. Nggak mungkin. Mustahil. Masa anak petani kayak dia bisa dapetin beasiswa ke luar negeri? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Selamat ya Mira, kamu berhak menerima ini. Semua kerja kerasmu gak sia-sia. Yuk, ini beneran kan? Aku nggak lagi mimpi kan? Enggak Mir, ini bukan mimpi. Sakit tahu. 1 jam sebelum diumumkannya hasil penerima beasiswa. Dengan langkah panjangnya, Bayu bergegas menemui kepala sekolah untuk membicarakan perihal penerima beasiswa ke Singapura. Rupanya, satu di antara 2 orang penerima itu adalah Bayu. Ia memang sudah mengetahui sebelumnya bahwa ia mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Karena tidak hanya pintar, Bayu juga berasal dari keluarga terpandang yang dekat dengan kepala sekolah. Ia pun berbicara bahwa ini semua tidak adil bagi Mira yang tidak lolos seleksi penerimaan beasiswa
hanya karena ia berasal dari keluarga tidak mampu. Padahal, Bayu yakin dengan kemampuan dan kecerdasan Mira mampu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Namun, kepala sekolah menolaknya dengan alasan ini sudah merupakan keputusan yang baik bagi semuanya. Namun, Bayu dengan perasaannya terhadap Mira tidak ingin melihat Mira kecewa dan berputus asa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberikan beasiswanya dan digantikan oleh Mira. Kepala sekolah yang mendengarnya pun sedikit terkejut, namun akhirnya ia menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Bayu. Hingga akhirnya Mira lah yang berhasil menerima beasiswa tersebut.